Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi asyarina sifah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 20 sifat wajib bagi Allah. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, mustahil Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran menganalisis sifat wajib, mustahil Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam peta konsep materi sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti elemen akidah akan diajarkan selama 4 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama berkaitan dengan tema sifat-sifat wajib Allah. Pertemuan yang kedua berkaitan dengan tema sifat-sifat mustahil Allah. Dan pertemuan yang ketiga berkaitan dengan tema sifat jaiz Allah dan keutamaan memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan yang terakhir keempat yaitu ulangan harian. Di dalam pertemuan pertama, di sini sudah terlihat di dalam peta konsep sifat-sifat wajib Allah, mulai dari pengertian, macam-macamnya dan pembagiannya atau klasifikasinya. Di dalam klasifikasi ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Apa itu nafsiyah? Apa itu salbiyah? Apa itu ma'ani? Apa itu ma'nawiyah? Ada berapa nafsiyah? Ada berapa salbiyah? Ada berapa ma'ani dan ada berapa ma'nawiyah? Mari kita pahami bersama-sama. Pertemuan pertama akan kita bahas mengenai sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam kata lain, fal wajibu huwallazi la yumkin adamuhu. Macam-macam sifat wajib Allah. Anak-anak bisa lihat di situ ada 20 sifat wajib Allah. Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu haya, sama' basar kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dari 20 sifat wajib Allah diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ada satu sifat yakni wujud. Wujud berarti ada. Firman Allah yang menjelaskan tentang keberadaan eksistensi Allah adalah Quran surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pembagian sifat wajib Allah yang kedua adalah sifat salbiyah, yakni menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Ada 5 macam, yakni qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Qidam berarti terdahulu. Allah adalah yang awal dan juga yang akhir. Tiada yang mendahuluinya.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat wajib qidam terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Baqa berarti kekal. Firman Allah yang menjelaskan tentang sifat kekal Allah terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mukhalafatu lil hawadisi berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qiyamuhu binafsihi berarti berdiri sendiri. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wahdaniyah berarti esa. Dalil naqli tentang keesaan Allah salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Pembagian ketiga dari sifat wajib Allah adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia, dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Ada 7 macam, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, dan kalam. Qudrah berarti kuasa. Allah maha kuasa atas segalanya. Kekuasaan Allah sebagai Tuhan tidak terbatas. Apapun dapat dilakukan oleh Allah tanpa ada yang dapat menghalanginya. Dalil yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Iradah berarti berkehendak. Allah maha berkehendak. Ketika Allah berkehendak, maka apapun pasti terwujud, karena Dia maha segala-galanya. Firman Allah yang menjelaskan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ilmu berarti mengetahui. Allah maha mengetahui segalanya baik secara zahir maupun batin. Firman Allah yang menjelaskan tentang sifat Allah maha mengetahui dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Hayah berarti hidup. Allah maha hidup selama-lamanya dan kekal abadi karena Allah maha pencipta segala-galanya. Firman Allah yang menjelaskan tentang sifat ini yaitu Quran surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama berarti mendengar. Sifat Allah maha mendengar disebut sami'an. Tidak ada suatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang menjelaskan sifat ini yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Innallaha sami'un alim. Basar berarti melihat. Sifat Allah maha melihat disebut dengan basiron.
Firman Allah yang menjelaskan sifat ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir. Kalam berarti firman. Al-Quran sebagai bukti firman Allah. Allah juga berfirman secara langsung dengan beberapa rasul dan nabinya, sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa kallamallahu Musa. Pembagian sifat wajib Allah yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat maknawiyah ada 7. Ini kelanjutan dari sifat ma'ani yang 7, yakni kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu qadiran artinya adanya Allah zat yang maha kuasa. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 1 yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kaunuhu muridan artinya adanya Allah adalah zat yang maha berkehendak. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 41 yang artinya Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya tanpa ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Kaunuhu aliman artinya adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 74 yang artinya maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kaunuhu hayyan artinya adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kaunuhu sami'an artinya adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 134 yang artinya siapa yang menghendaki pahala dunia maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kaunuhu basiran artinya adanya Allah adalah zat yang maha melihat. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 yang artinya cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Kaunuhu mutakalliman artinya adanya Allah adalah zat yang maha berfirman. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 9 yang artinya Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan tema sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memahami kembali di tema kedua mengenai sifat mustahil. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.